Halo teman-teman, selamat malam. Maaf ya. Ya, halo Koy, halo semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak teman-teman buat latihan satu lagu yang nanti setelah firman akan dinyanyiin. Kenapa aku ajakin latihan? Karena ini lagu baru, lagu yang aku sendiri ciptain. Jadi yuk kita latihan lagunya, lagu yang terakhir ya. Sering melukai hatimu, tapi kau ampuni aku dalam segala susah dan selalu menolong. Kau hibur segala duka hatiku, kau jadikan sukacita. Tuhan, kuatkanlah hidupku. Ku berjanji takkan mengecewakanmu. Aku mau menjadi anakmu setia, menyenangkan hatimu dan hidup seturut kehendak. Itu guys lagunya yang nanti akan kita nyanyiin. Nanti kita nyanyiin lagi setelah firman Tuhan ya. Ya. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah dan sebelum kita berdoa. Aku mau kita nyanyi lagu Ini Aku Semua Milikku. Ini aku semua milikmu, kuserahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan padamu, semua kuserahkan. Akan datang hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku semua kuserahkan tanganmu. Persembahkan hidup kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan
ulang dari awal dengan bisnis ini aku milikmu, kuserahkan padamu penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, ku serahkan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami hari ini untuk mengikuti ibadah online kita. Biarlah Tuhan dapat memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Walaupun kita ibadah melalui ibadah online, biarlah kami bisa tetap fokus, kami tetap bisa mendengarkan firman dengan baik. Berkati juga Pak Alex yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati dia supaya kita juga dapat mengerti apa yang ingin disampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa kepadamu dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita nyanyi lagu yang kedua, langsung nyanyi aja ya. Slide-nya. Yang di rumah jangan lemes ya. Biar aku juga gak lemas. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang mau sharing nggak buat kebaikan Tuhan minggu-minggu ini? Ada? Jessica sharing. Iya, Jessica sharing dong. Mana tuh Jessica? Jessica mau sharing nggak? Yes. Jessica. Gimana nih Jessica? Gimana Yes tadi sidangnya? Kemarin. Ya, lancar aja. Ya walaupun deg-degan, cuman untungnya ya dosen pengujinya santai aja, jadi nggak kebawa deg-degan gitu. Terus kayak ya kan pas lagi reservation buat itunya kan, aku kedapatan yang pertama, terus tiba-tiba jadi yang terakhir. Terus kayak nggak tahu hokinya tiba-tiba katanya kalau yang terakhir penguji tuh udah mulai lelah. Jadi katanya kayak gitu aku dapet B+, sedangkan teman-temanku yang lain dapetnya B doang gitu. Selamat Ya. selamat. Terima kasih atas doanya ya semuanya. Ya, sama-sama. Udah itu aja mau di-sharing. Selamat ya Jessica. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke lagu Bawa Firman, kita mau siapkan hati kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh lagu ini, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, ternyata menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, ternyata yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, tak dapat diraih setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir, tak dapat hilang setia. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir, tak dapat hilang setia. Tak dapat hilang setia. Aku serahkan kepada Pak Alex untuk membawakan firman Tuhan. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini. Kita boleh bersama-sama bertumbuh, kita boleh belajar bersama, dan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menantang bagi kita sekalian. Kita akan melihat tentang friendship evangelism ya. Saya coba share screen buat kita, dan nanti juga kita akan sama-sama belajar, dan nanti ada kesempatan kita bisa sharing lebih jauh ataupun bertanya ya. Kesempatan seperti ini bagi saya jadi kesempatan yang indah. Karena itu mari kita memohon anugerah Tuhan di dalam doa untuk sesi kita. Bapa dalam surga, kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi, interaksi di antara kami, agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, malam hari ini bicara tentang friendship evangelism, saya pikir ini satu hal yang seringkali kita pikirnya jadi satu tugas gitu kali ya. Waktu kita sudah bicara tugas, maka mungkin yang terbayangkan adalah, waduh, saya harus memberitakan Injil kepada berapa orang, bagaimana saya harus belajar memberitakan Injil, saya masih penakut, saya masih nggak ngerti caranya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihatnya dari katanya sendiri ya, dari kata friendship. Apakah ada persahabatan yang mungkin bagi kita jadi menakutkan begitu ya? Saya pikir sebenarnya persahabatan itu pada dasarnya ada joyful di dalamnya, dan penginjilan atau evangelism menceritakan kabar baik. Ini bukan bicara kristenisasi, tetapi membicara tentang menyampaikan berita sukacita, dan harusnya juga kata dasarnya joy begitu ya. Jadi kalau orang dengar kata evangelism langsung ketakutan, ya itu nggak pas dengan apa arti evangelism sendiri. Nah, untuk orang melihat friendship itu kayak tugas, beban, ya balik lagi gitu ya, tidak sesuai dengan dasar kata bersahabat itu sendiri. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita belajar dari satu bagian firman Tuhan. Saya nggak eksposisi dalam lah ya malam ini, tapi saya coba membukakan pemahaman bagi kita apa yang kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Dan nanti kita coba refleksikan dari bagian ini sebelum kita masuk kepada hal-hal yang lebih teknis, lebih praktis ya. Saya bacakan bagi kita. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu
lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Nah, teman-teman lihat ya, kira-kira ini perjamuan apa ya? Kalau saya menghayatinya ini kayak farewell party begitu ya, karena dia akan segera meninggalkan profesinya, dia akan ikut Yesus penuh waktu. Maka Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Siapa yang datang dalam pesta perpisahannya ini? Kira-kira kalau kita lihat tulisannya jelas ya. Pemungut cukai dan juga ada orang-orang lain yang turut makan bersama-sama dengan dia. Apa yang menarik untuk kita perhatikan? Bagi saya menghayati bagian ini, kita melihat bahwa iya ya, perjumpaan Lewi dengan Tuhan membawa satu perubahan dalam hidupnya, dan kemudian menghasilkan satu kerinduan supaya teman-temannya juga boleh merasakan apa yang dia rasakan. Jadi bagi saya ini jadi menarik ya. Lewi mengadakan perjamuan besar. Nah, perhatikan kalimatnya, perjamuan besarnya untuk Yesus, untuk dia, di rumahnya. Tetapi lihat siapa yang dia undang, begitu ya. Dan kalau kita perhatikan, ini menjadi satu bagian yang penting bagi saya untuk bicara friendship evangelism pada malam hari ini, bahwa kemudian Lewi mengundang teman-temannya supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Kristus yang ketepatan waktu itu dia undang ke rumahnya. Maka Alkitab menulis ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Ini orang Farisi, ahli Taurat, sahabat sejati nggak ya? Lihat orang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Dan ingat ya, Lewi, dia pemungut cukai. Lalu kemudian dia punya teman-teman pemungut cukai. Orang Farisi, ahli Taurat malah sungut-sungut waktu lihat pemungut cukai sama Yesus. Lucu ya? Apakah mereka punya hati yang bersahabat? Harusnya senang ya. Bahwa orang-orang ini bertemu dengan Kristus. Walaupun waktu itu mereka nggak memahami kali ya, orang Farisi, ahli Taurat melihat Yesus ini kayak sosok yang nggak jelas gitu buat mereka. Maka yang mereka pertanyakan, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kebiasaannya pada waktu itu pemungut cukai disebut bersama dengan orang berdosa. Betul, Yesus bertemu dengan orang berdosa, dengan Lewi. Kehidupan Lewi diubahkan, Lewi punya beban mengajak teman-temannya. Ini yang namanya sahabat sejati. Sahabat yang merindukan sahabatnya kenal Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Karena itu ketika Yesus meresponi sungut-sungut ahli Taurat dan orang Farisi, perhatikan kalimatnya, ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi teman-teman, saya ingin mengawali dengan mengajak kita melihat prinsip-prinsip penting di dalam penginjilan persahabatan. Yang pertama, bahwa terlebih dahulu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan hidup. Lalu, kemudian, kerinduan yang dalam supaya orang lain juga mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka kita akan melakukan berbagai upaya untuk mempertemukan orang lain dengan Kristus. Bagi saya menarik untuk mempertemukan dengan Yesus teman-temannya, sahabat-sahabatnya, pemungut cukai ini. Maka Lewi mengadakan perjamuan makan. Teman-teman, pertanyaannya begini, siapa sahabat kita? Sahabat kita, apakah mereka pernah mendengar tentang Yesus yang menyelamatkan hidup kita? Nah, bagi saya, ini perenungan yang dalam yang perlu kita pikirkan, supaya akhirnya friendship evangelism itu adalah sebuah dasar yang kokoh bahwa kita memang tahu bahwa manusia butuh Kristus, dan kita mulai dari orang-orang yang adalah sahabat-sahabat kita. Jadi jujur aja kalau mendengar kata friendship evangelism, atau mungkin lebih jauh lagi kita bicara kata evangelism,
bahwa evangelism itu dilakukan dengan bersahabat, bagi saya sebenarnya itu ini ya, sangat-sangat wajar. Itu hal yang wajar. Karena itu saya coba melihat yang namanya friendship evangelism atau evangelism itu sendiri, menceritakan kabar baik, itu bukanlah sebuah tugas, bukanlah sebuah program, tetapi bagi saya itu adalah sebuah kehidupan. Yang memang kita tahu dimanapun kita hadir ketika kita sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, maka kita punya beban untuk menceritakannya kepada orang lain. Nah, bagi saya coba menghayati evangelism sebagai sebuah perjalanan, ya. Jadi kalau saya diminta untuk menggambarkan friendship evangelism, maka sekali lagi itu bukan program, bukan satu kali pertemuan PI lalu tantang, tetapi bagi saya lebih dasar lagi itu adalah sebuah perjalanan. Kenapa saya katakan sebuah perjalanan? Karena itu ada proses di dalamnya. Dan menarik, ini bukan perjalanan kita sendiri. Ini bukan perjalanan orang itu aja. Tetapi ini kita adalah perjalanan bersama, ya. Dan bagi saya, kita harusnya ingat apa yang menjadi prinsip penting di dalam perjalanan, ya. We are on a journey, ya. Kita dalam sebuah perjalanan, dan kalau ini adalah perjalanan, teman-teman, bagi saya yang menarik adalah konsep berikut ini. The story we find ourselves in. Sadar atau tidak, di dalam kehidupan ini, kita semua pasti sedang menghidupi sebuah cerita. Nah, pendekatan perjalanan, pendekatan ini adalah sebuah narasi, sebuah cerita, ini menolong kita untuk bisa melihat penginjilan bukan sebagai tugas berat, aduh serem amat sih, mesti PI, mesti ngomong apa nih. Tapi, it's our life, it's our journey, and in that journey, we have our story. Nah, ceritanya apa? Setiap orang, saya katakan tadi, sedang menghidupi sebuah cerita. Karena itu kalau kita perhatikan, setiap agama sebenarnya menawarkan sebuah cerita. Paling tidak ceritanya yang akan dijawab dalam setiap pertanyaan keagamaan adalah 3 pertanyaan dasar. Saya dari mana? Ya? Where do I come from? Oh, saya ini dari hewan kah? Dari hewan yang bersel tunggal, lalu kemudian membelah begitu rupa melalui proses evolusi panjang, lalu saya menjadi seperti saya sekarang ini. Atau seperti yang Alkitab bilang, kamu makhluk, manusia, ciptaan Allah. Selesai. Ya. Nah, ternyata teman-teman itu cerita itu membentuk hidup loh. Saya dari mana? Ngapain saya di sini? Kalau saya sekarang hidup, ngapain saya di sini? Dan yang ketiga, mau kemana? Dan apa akhir dari hidup atau perjalanan saya? Nah, teman-teman bayangkan, kita sedang jalan bareng nih ya. Saya punya cerita, teman-teman, kau juga punya cerita. Waktu kita lagi berjalan bersama, tetapi kemudian kita harus melihat lebih jauh lagi, bahwa sebenarnya ada satu pribadi yang sebenarnya punya cerita yang lebih agung buat kita. Karena itu kalau secara sederhana orang tanya sama saya, penginjilan itu seperti apa sih? Friendship evangelism itu seperti apa sih? Saya bilang ya itu sebuah perjalanan bersama di mana kita menceritakan cerita kita di dalam ceritanya Allah. Nah, teman-teman kira-kira gambarnya begini nih. Coba bayangkan bahwa kita sedang dalam sebuah perjalanan bersama, di dalamnya ada ceritaku, ada cerita orang lain, ceritamu, tetapi juga ada ceritanya, his story. Kadang-kadang kalau kita dipelesetkan, atau bukan dipelesetkan ya, dibikin cantik. What is history? Apa itu sejarah? History is actually his story. Saya harap sampai sini teman-teman tidak jadi ketakutan. Aduh, penginjilan, apa ya? Loh, ini yang kita lagi jalani nih. Sehingga ketika melalui ceritamu, saya dengar kalimat saya. Ketika melalui ceritamu, orang lain bisa menyadari ceritanya di dalam ceritanya Allah,
Saya pikir itulah hal paling dasar tentang penginjilan, tentang evangelism. Ada overlapping stories. Dan akhirnya saya bisa menyadari, my story in God's story. Nah, ini kalimat dari G.K. Chesterton. Dia mengatakan, I have always felt life first as a story. And if there is a story, nah ini bagi saya menarik, there is a storyteller. Kalau teman kita sedang menghidupi sebuah cerita, kita pun sedang menghidupi sebuah cerita. Sebenarnya ada hal yang beresonansi ya, bahwa ternyata kita diciptakan dalam sebuah perjalanan menghidupi sebuah cerita. Sayangnya, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita yang kemudian mau ambil alih menceritakan cerita kita sendiri. Sebenarnya ketika kita bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan menata ulang cerita hidup kita. Ini bukan ceritamu, ini ceritaku, kata Tuhan. Dan kemudian kita melihat orang lain yang sedang menghidupi cerita lain yang bukan cerita the ultimate storyteller story, bukan ceritanya sang pencerita agung, maka kita mengajak dia kembali, ayo, aku telah ada dalam ceritanya Allah, ayo, masuk gabung yuk dalam ceritanya Allah. Karena apa? Sebenarnya engkau dan saya tidak sedang menghidupi ceritamu sendiri. Kita sedang menghidupi ceritanya Allah. Nah, jadi sederhana ya. Kalau kita lihat penginjilan ya ini. Penginjilan, saya menceritakan cerita saya kepada orang lain yang sedang berjalan dalam ceritanya, membawanya bertemu dengan ceritanya Allah. Kenapa? Karena saya sudah ketemu sama ceritanya Allah. Karena itu, dalam penginjilan 3 hal ini yang kita perhatikan. Ceritamu, cerita orang lain, dan ceritanya Allah. Nanti overlapping ketiganya ini yang akan menjadi penting buat kita. Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi, jujur aja saya harus katakan saya agak takut dengan berbagai metode penginjilan sekarang yang membuat penginjilan itu jadi sebuah rumus, sebuah urutan, sebuah cara menyampaikan, sampai-sampai kita lupa this is about our story, our journey with Jesus. Kalau saya ketemu Yesus, sekarang saya berjalan sama Yesus. Saya ketemu orang lain, cerita siapa yang sedang dia hidupi. Kalau betul Allah menciptakan semuanya, harusnya dia pun masuk dalam ceritanya Allah, bukan cerita dirinya. Nah, bagaimana mempertemukan hal ini? Maka mulailah. Nah, mulai dengan apa yang pertama? Ya, mulailah dengan ceritamu. Ya. Mari teman-teman, sama-sama kita coba hayati, apa sih cerita kita? Tentu, kalau kita, ini saya sudah masuk ya, saya masuk nih, jadi kalau kamu nanya, jadi menurut Bang Alex, gimana cara penginjilannya? Ini cerita. Apa yang diceritakan? Ceritamu. Tuhan nggak suruh kau cerita-ceritanya orang lain. Nah, ceritamu ini yang pertanyaannya, kamu terus alami nggak dengan Tuhan ya? Nah, tentu tidak bisa cerita seluruh hidupmu. Tapi mungkin yang kamu ceritakan sebuah potret. Kamera yang memfoto itu tidak bisa merekam. Kalau kamera itu bisa merekam seluruh hidup kita, itu namanya video. Tetapi kalau kita ada potret hanya satu bagian, maka tentu di sini kita jadi orang kalau nanya, jadi kalau penginjilan itu yang kita ceritakan apa? Ya, jangan ceritakan kamu dari kecil saya begini, lalu kemudian umur 1 tahun. Oke, sekarang umur 2 tahun, umur 3 tahun. Kita nggak sanggup ceritain semua. Maka kamu ceritakanlah sebuah potret, sebuah momen di mana engkau menangkap intervensi ilahi. Maka biasanya di dalam kita menyusun kesaksian kita, our story adalah kita sebut kesaksian pertobatan. Jadi di titik mana dalam hidupmu, kira-kira itu yang menjadi titik yang membedakan hidupmu sebelum kenal Yesus dan sesudah kenal Yesus. Jadi kalau orang nanya, Bang, aku mau penginjilan, apa yang aku harus siapkan? Nah, ini yang pertama. Ceritamu. Siapa kamu sebelum kenal Yesus? Lalu kapan kamu kenal Yesus? Lalu bagaimana hidupmu setelah kenal Yesus? Teman-teman, kenapa?
Loh, kok jadinya cerita-cerita hidup gua, Bang? Ya karena memang kesaksian kita itulah kekuatan juga yang menyatakan bahwa Injil itu mengubah hidup. Our testimony is how the power of the gospel has to work in our lives. Teman-teman, Allah sudah bekerja, ceritakan. Nggak usah cerita dari kecil, tapi cerita kapan kamu bertobat, sebelumnya kamu kayak apa, sekarang kamu kayak apa. Nah, coba bayangkan, kalau kamu diminta menceritakan dalam 1 menit 3 hal ini. Siapa kamu sebelum kenal Yesus? Lalu yang kedua, kapan kamu kenal Yesus? Dan yang ketiga, setelah kamu kenal Yesus. Nah, coba ceritakan di benakmu, ya, dalam 1 menit. Ini kan udah latihan penginjilan nih. 1 menit ya, saya kasih, coba pikir. Coba pikir ceritamu, ingat-ingat lagi. Iya ya, kapan kamu kenal Yesus? Kapan kamu terima dia dalam dirimu? Apa yang berubah ketika engkau terima dia? Oke? Kalau kalian sudah pikir-pikir dalam benakmu, mungkin kamu bilang, iya ya, banyak yang berubah dalam hidupku. Boleh nggak saya dengar 1-2 orang cerita satu hal yang berubah dalam hidupmu, yang dulu sebelum kenal Yesus kamu begini, sekarang kamu begini. Saya nggak minta 10 hal, 1 hal aja. Ya, oke, silakan. Mungkin saya tunjuk sebentar ya. Antonia boleh? 1 hal saja. Yang kamu ingat, yang kamu rasakan, yang sudah kamu lalui sebelum kenal Yesus, aku kayak gini. Setelah kenal Yesus, tentu kita belum ada yang sempurna ya, tapi apa yang perubahan yang terjadi? Silakan. Gimana ya? Mungkin pas kuliah, masa-masa kuliah itu kan, baru masuk kuliah. Nah itu sebelumnya aku orangnya apa ya, pemarah, kayak nggak sabar gitu. Terus kalau apa ya, terutama kalau aku kan juga pengurus, itu baru masuk juga kalau nggak salah ya. Nah itu kayak menyepelekan gitu, apa namanya, kepengurusan gitu. Terus pas masuk kuliah terus ikut apa itu yang untuk persekutuan Kristen di kampus itu merasakan sih, jadi kayak jangan nyepelein kepengurusan, lebih bertanggung jawab lah dengan apa yang udah jadi kewajiban aku sebagai pengurus gitu. Oke. Thank you ya buat sharingnya. Ya. Nggak sampai 1 menit udah bisa ceritakan dulu. Lalu ada momentum yang dia lihat, pengalaman ada di kampus, lalu kemudian akhirnya perubahannya. Teman-teman, apa yang kita saksikan, karena kita ngalamin ya. Lain kalau kita calo. Oh, ada tuh yang ngalamin itu tuh, bagus tuh dia ngalamin ini. Kita kan ngalamin, maka kesaksian kita powerful. Jadi sebenarnya, apa yang menjadi pengalaman hidup kita, itu modal besar bagi penginjilan. Nah, makanya poinnya adalah begini. Di dalam banyak pelatihan penginjilan yang diminta, pertama-tama sebelum kita keluar memberitakan Injil sama orang lain, coba lihat dulu hidupmu. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang berubah? Karena kalau kamu sendiri nggak ngalamin perubahan, mau cerita apa sama dunia? Tetapi kalau kamu sudah alami perubahan, maka perubahanmu itu bisa menjadi satu cerita. Tentu mungkin kamu bilang, ada 10 list perubahanku. Nah ini nanti kalau saya ngajarin, biasanya kalau memang kita, karena saya ngajar praktek penginjilan di kampus begitu ya, saya ngajar di sekolah teologi dan praktek penginjilan itu kan sesinya 14 kali. Saya minta adik-adik, anak-anak mahasiswa saya coba ceritakan dengan lugas gitu ya.
dulu sebelum saya kenal Yesus begini. Sekarang setelah saya kenal Yesus, saya begini. Kenapa? Kenapa cerita kita penting? Karena kalau kamu bisa berubah, ceritamu penting bahwa kamu bisa berubah, maka jangan-jangan ada orang lain yang sedang berjalan juga, yang juga mungkin, maaf kalau saya pakai ceritanya Antonia tadi ya, mungkin ada temanmu yang, wih, aku juga tuh orangnya menyepelekan orang, misalnya dia ngomong begitu, kamu bisa ngomong, wow, aku juga dulu begitu, tapi kemudian aku berubah. Nah, itu powerful kan? Jadi kalau lihat orang punya kehidupan yang masih hidup dalam dosa, jangan buru-buru menghakimi, tapi justru itu jadikan poin kita bercerita. Saya ingat ada satu adik siswa yang pernah sharing bagaimana dia dulunya suka nyontek, lalu dia ikut KKR waktu dia kelas 1 SMA, dan perubahan yang dia lakukan yang paling simpel adalah dia berhenti nyontek. Dia mulai tidak nyontek. Jatuh bangun, tapi dia mulai akhirnya bisa, sehingga waktu kelas 2, kelas 3, terus saya bilang sama dia, coba ceritakan itu. Ke siapa? Ya ke temanmu. Kenapa? Ya temanmu mungkin masih nyontek. Jadi sebenarnya gini loh, makin banyak perubahan hidup yang kita sendiri daftarkan, iya ya aku berubah di sini, aku berubah di sini. Maka waktu kita bercakap-cakap dengan teman kita sepanjang perjalanan, aku tuh lagi bergumul banget nih, aku nyontek lagi, aduh tadi tuh nggak enak banget, untung loh waktu nyontek nggak ketahuan sama gurunya. Gimana respon kita? Wih, gue juga dulu kayak kamu, persis kayak kamu, iya ya, enak banget ya bisa nyontek gitu. Sampai gue ikut satu acara. Nah, nggak usah bilang, saya ikut KKR gitu ya. Sampai saya ikut satu acara, disitulah saya sadar, iya ya, saya bisa berubah. Nah, dengan kamu cerita seperti itu, nah ini balik lagi nih. Kalau kamu nggak punya modal untuk diceritakan karena memang juga kamu tidak ngalamin sungguh-sungguh kasih Tuhan, tidak ngalami Injil Tuhan yang mengubahkan, akan sulit. Penginjilan sekali lagi tidak bicara dari pengalaman orang, tapi dari pengalamanmu, ceritamu bersama dengan Tuhan. Your life story dengan God's story, waktu itu overlapping, itu jadi modal besar untuk bercerita. Oke? Jadi sekali lagi, buang jauh-jauh itu penginjilan adalah repot, mesti hafalin apa. Penginjilan itu bicara mulai dari bagaimana hidupmu yang diubahkan Yesus, pengalamanmu, perubahanmu, dan itu semua adalah cara Tuhan membawa orang lain datang kepada Dia. Kenapa? Karena kalau kamu alami, karena kamu manusia, mungkin ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Sehingga cerita perubahanmu, cerita tentang anugerah Allah dalam hidupku, saya nggak, kalau saya cerita, ya orang nggak bisa menghakimi, ya nggak boleh kau cerita. Loh, saya ngalamin kok. Karena itu setiap cerita bersifat unik. Jadi, kemas cerita hidupmu. Kalau mahasiswa saya suruh tulis ya. Coba tulis 3 paragraf. Paragraf pertama, siapa kamu sebelum kenal Yesus. Paragraf kedua, kapan kamu kenal Yesus, ada acara apa, atau siapa yang bawa kamu ketemu Yesus, siapa yang memperkenalkan, kapan kamu sungguh-sungguh bertobat. Paragraf ketiga, bagaimana hidupku yang berubah. Karena saya bilang gini, kalau kamu nggak tahu ceritamu, kamu nggak sadari ceritamu, kamu nggak refleksikan ceritamu, belum tentu kamu jadi nolongin orang gitu ya, yang sedang berjalan. Dan kalau saya ngalamin, bisa jadi dia juga ngalamin. Ya. Dan saya berkali-kali menemukan bahwa apa yang saya alami, ternyata Tuhan sudah siapkan saya untuk menolong orang yang juga dalam pergumulan hidup yang kurang lebih sama. Tentu setiap orang unik, ya. Nah, itu the power of my story. Jadi, ayo, mesti jelas your story. Makanya lihat tadi ya, ketika Lewi alami perjumpaan dengan Tuhan, dia justru menceritakan Tuhan. Kenapa? Dia berubah. Pasti temannya juga interesting gitu. Ini orang nih yang bikin aku berubah. Mau nggak ketemu dia? Ayo makan-makan di rumahku ya. Sekalian mau perpisahan begitu. Jadi saya menghayati begini ya. The gospel is God's story about how He enter our story. Ya. Oh, bagi saya ini menarik sekali ya. Terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Saya lewatin ya. Saya langsung masuk ke slide ini saja. The gospel is God's story about how He enter our story
and plan a rescue. Allah merencanakan pembebasan, repair, sebuah pemulihan, pembaharuan, dan juga pembaharuan hidup ya. Allah memperbaiki dan juga membaharui hidup. Jadi, teman-teman, ceritamu penting, makanya gali ceritamu. Dan kalau engkau berkata, kayaknya aku nggak ngalamin apa-apa sama Tuhan, jangan-jangan kita juga belum bertobat sungguh-sungguh ya. Kalau kita mengalami pertobatan, seperti lagu itu ya, perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus di hatiku. Waktu ku terima Yesus, refrainnya mengatakan, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Hidupku berlimpah penuh anugerah sukacita sejak Yesus di hatiku. Apa yang terjadi sejak Yesus di hatimu? Kalau kamu punya cerita yang berjumpa dengan Allah, itu adalah bagian yang Tuhan mau pakai. Sehingga yang kedua, tentu kalau tadi kita bicara cerita kita, maka bagian yang kedua saya lihat, saya masuk ke atas dulu ya. Bagaimana kita mengerti history. Nah, kita mesti mengerti nih, kenapa? Karena ketika orang dengar cerita kita, kiranya kita bisa memancing mereka. Wah, ini bukan memancing ya, kesannya kayak busuk banget gitu planning ya. Tetapi bagi saya poinnya begini. Sekali lagi kita nggak sedang bicara kristenisasi, tetapi kita menyadari bahwa ternyata kalau semua orang sedang dalam perjalanan, berarti semua orang sedang menghidupi sebuah cerita, tetapi ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa, cerita kita bikin sendiri, kita lupa melihat kepada Allah yang punya cerita utama, dan ketika saya lihat orang sedang hidup tidak menghidupi ceritanya Allah, yang mana adalah itu cerita yang terbaik, yang terindah, maka saya mengajak dia. Jadi harusnya hidup kita yang mengalami ceritanya Allah adalah hidup yang membawa orang lain ingin juga mengalami ceritanya Allah. Nah, karena itu kita mesti kuasai yang kedua. Apa sih ceritanya Allah? Oh, ceritanya Allah. Lalu kita bilang, kau duduk ya, aku ceritanya Allah. Kita bikinlah kelas doktrin begitu. Enggak, bukan itu poinnya. Ya, kita nggak sedang bicara kelas doktrin, tetapi kita sedang bicara ceritanya Allah yang bisa kita kemas. Jadi kalau tadi belajar menceritakan pergumulanmu, itu bisa 1 menit kan? Siapa saya sebelum, siapa saya sesudah. Ceritakan, ambil aja satu hal yang kalau kamu mahasiswa, apa sih yang berubah dalam kemahasiswaanmu? Karena mungkin kamu dengan temanmu, dia sesama mahasiswa, kamu bisa cerita. Yang kedua, kuasai ceritanya Allah. Karena inilah cerita yang menyelamatkan kita kan? Nah, paling tidak kan, ya ini ada yang nanya, Alkitab itu sebenarnya satu cerita atau banyak cerita? Jawabannya sih kedua-duanya ya. Karena memang ada individual stories, ceritanya Yusuf, Yakub, Abraham, ceritanya Petrus, ceritanya Yakobus, tetapi at the same time the Bible is also a single story. Karena kalau teman-teman peres Alkitab kita, itu ternyata ada ceritanya. Ya. Itu yang disebut sebagai the big story of the Bible. Saya pinjam penjelasan. Ini juga penjelasan bisa 1 menit kamu jelasin kisah seluruh Alkitab. Ya. Dalam bukunya How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth, seorang teolog bernama Christopher Wright memberikan gambaran yang menarik tentang cerita Allah. Dia bahkan cerita begini, dia pernah menjelaskan cerita ini dalam 2 menit dan dia bikin gambarnya di atas tisu karena waktu itu dia lagi ada di restoran menjelaskan tentang kekristenan kepada seorang yang ingin tahu. Cerita apa sih yang ada dalam kekristenan? Apa sih story yang ditawarkan oleh Alkitab? Lalu kemudian ini di restoran. Gimana mau menjelaskan ini bukan kelas doktrin? Akhirnya kemudian dia ambil napkin, tisu makan yang ada di tisu di depan itu. Dia ambil napkin, lalu kemudian dia menggambarkan. Ternyata dia bilang hanya dalam waktu 2 menit, saya bisa menceritakan cerita Alkitab. Wow, 2 menit ya. Tadi ngomongnya apa? 1 menit ya, cerita kita. Lalu ceritanya Allah, waktu kita peres Alkitab ini yang adalah kisahnya Allah,
ternyata adalah Alkitab sebuah drama 6 babak. Gimana jelasinnya 2 menit, ya? Nah, Bapak Christopher Wright, dia jelasinnya begini, teman-teman. Menarik ya, pakai 6 simbol. Ya, 6 simbol. Saya lewatin penjelasannya, tapi ini pasti kalian tahu lah ya. Ya, dia bilangnya gini, yang pertama, Allah mencipta segala sesuatu. Itu kan ceritanya Alkitab. Lalu kemudian, yang dicipta berontak, jatuh dalam dosa. Habis jatuh dalam dosa, Allah memberikan janji bahwa akan ada keselamatan. Karena itu ada perjanjian lama, nabi-nabi semua bercerita, menyampaikan akan ada yang menyelamatkan kamu. Dan datang dalam Yesus. Sesudah Yesus datang, mati di kayu salib menyelamatkan kita, tapi yang menarik, habis itu Yesus naik ke surga. Loh, apakah ini akhir dari cerita? Belum. Karena dia janji akan datang kembali. Itu nomor berapa? Nomor 6. Lalu sekarang kita hidup di nomor berapa? Nomor 5. Nah, nomor 5 ini namanya apa? Nah, dia pakai istilah, inilah misi. We are on a mission. Sampai nanti, the ending of the story is the new creation. Nah, teman-teman, ini kan iman kita. Coba ceritakan imanmu. Kalau orang nanya, apa sih yang menarik tentang imanmu? Coba ceritakan dalam waktu 2 menit ya, kira-kira begitu ya. Allah menciptakan segala sesuatu pada awalnya. Tapi kemudian jatuh dalam dosa. Ini cerita. Lalu kemudian Allah memberikan janji. Lalu kemudian Kristus datang. Dan ketika dia datang, dia mati di kayu salib. Dan dia menanggung dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:16. Lah, sekarang kita ada dalam sebuah misi. Menanti bahwa dia kali yang kedua akan datang. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menggenapkan, menyelamatkan kita, dan memulihkan segala sesuatu. Itulah ceritanya. Semua agama punya cerita begini. Cerita tentang penciptaan, cerita tentang nanti akhirnya hidup manusia kemana. Nah, Kristen punya cerita ini. Dan cerita kita ini kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena ketika kita sadar manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ada pribadi Yesus yang menyelamatkan kita. Menarik ya? Injil itu bukan apa yang saya lakukan supaya selamat. Bukan itu. Injil itu adalah cerita tentang apa yang Allah lakukan supaya saya selamat. Semua agama ceritanya, maaf ya kalau saya pakai perbandingan semua agama, maksud saya begini. Semua belief manusia itu punya cerita apa yang saya lakukan supaya saya selamat. Jadi lihat ya, ceritanya apa yang perlu saya lakukan buat Allah supaya saya selamat. Kekristenan, kenapa kita disebut kabar baik? Karena ini nggak ada dunia, nggak ada satupun agama kepercayaan yang menawarkan kayak kita. Apa yang berbeda? Semua berkata apa yang saya harus lakukan bagi Allah supaya selamat. Kristen bilang, no. Apa yang Allah lakukan buat kamu supaya kamu selamat. Nah, ini kan kabar baik ya, yang harus diceritakan. Bahwa dulu aku tuh punya cerita hidup tuh cerita tentang diriku, apa yang aku mau, tapi sekarang diubahkan menjadi cerita tentang apa yang Allah mau, apa yang Allah lakukan bagi saya, yang membuat saya harus meresponinya dengan syukur dan sukacita. Nah, bisa dipahami ya? Jadi, saya lewat ya, saya langsung ke slide ini. Injil adalah berita tentang apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Kita adalah manusia yang seharusnya binasa dalam dosa. Nah, jadi teman-teman lihat ya. My story. Tapi kemudian lihat God's story. Ingat baik-baik. Nah, makanya biasanya kan kita diajarin ya. Misalnya Allah mencipta, manusia jatuh dalam dosa, maka kita hafal tuh ayat. Karena beritanya itu tuh. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tapi anugerah Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itu berita sukacitanya. Itu yang harus kita sampaikan. Ayo, kita bawa. Karena bersyukur, oh Tuhan terima kasih, when your story overlap with my story, then I know that my story should be in your story. Nah, disinilah kemudian kita masuk nanti ke yang ketiga. Bagaimana cerita kita yang sudah beroverlapping dengan ceritanya Tuhan,
dan melihat orang lain yang juga kita rindukan mengalami ceritanya Tuhan, maka biarlah Tuhan pakai ceritaku. Tuhan pakai ceritaku yang telah berubah ini, yang telah mengalami perjumpaan denganmu, supaya melalui ceritaku, dia pun mengalami ceritanya bersinggungan dengan ceritanya Tuhan. Oke? Nah, di Alkitab tidak ada satu metode pemberitaan Injil yang cuma satu-satunya. Karena cara menceritakannya menarik ya, saya tuliskan begini. Dalam Alkitab tidak ada satu metode tunggal dalam mengkomunikasikan Injil. Dalam perjanjian baru saja, saya nggak bilang belum bicara perjanjian lama ya, kita menemukan banyak variasi metode. Gimana cara PI? Perjumpaan dengan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus. Pakai syair pujian, pengakuan iman, beberapa tulis surat. Kalau bisa ketemu langsung, percakapan 4 mata, Yesus sama perempuan Samaria. Khotbah dalam perkumpulan resmi. Bahkan pertemuan diskusi, ceramah publik, tulisan apokaliptik, bahkan mujizat. Jadi, jujur aja saya agak sedih kalau melihat sekarang orang bilang yang PI itu hanya kalau dia melakukan metode ini. Oh, itu PI itu. Yang ini enggak. Karena ternyata di Alkitab Perjanjian Baru banyak sekali. Dan teman-teman kalau perhatikan, ini terjadi di dalam persahabatan. Sayangnya, seringkali orang Kristen, saya harus katakan dengan jujur, gereja ya terjebak melihat atau terpaku pada satu metode khusus, akhirnya pikirannya adalah bahwa itulah metode satu-satunya atau itulah metode yang terbaik. Tentu ada banyak metode. Kita bisa pilih lah buat gereja kita. Kita mau pelatihan ini deh. Tetapi jangan menjadikan itu satu-satunya atau bahkan mengagung-agungkan. Nggak lakukan itu berarti kau nggak PI. Saya pikir kita jadi kehilangan apa dasarnya, apa artinya penginjilan sesungguhnya. Karena itu saya harap, walaupun kita bicara friendship evangelism, tetapi mungkin teman-teman bagus juga tuh pelajari beberapa metode untuk menyampaikan berita Injil. Walaupun beritanya tadi kan saya udah sampaikan sederhana ya, 2 menit bisa gambar. Allah mencipta, berontak, habis berontak ada promise, habis promise ada keselamatan. Dalam Kristus dialah yang menebus, dan kemudian ada misi supaya nanti akhir zaman dia akan kembali menggenapkan segala sesuatu. Gampang. Tapi memang tidak segampang itu, karena waktu kita berhadapan dengan orang, belum tentu kita bisa sampaikan 2 menit. Bisa jadi kamu bersahabat dengan dia 2 tahun baru kamu bisa menyampaikan lebih dalam, makin lama makin dalam. Karena itu bagi saya, penginjilan persahabatan ini membuat kita makin menyadari betapa penginjilan itu karya Roh Kudus. Bukan karena kemampuan kita menyampaikan. Nah, berbagai metode yang ada, ini sebenarnya hanya untuk menolong, bisa menyampaikan history. Ya, karena itu kalau teman-teman lihat, balik lagi ya, metode penginjilan biasanya menolong menyampaikan bagian yang mana? Bagian his story. Bagian awal tadi my story nggak banyak metode ya. Ada beberapa metode kayak EE. Ada namanya Evangelism Explosion. Di Indonesia juga banyak orang yang sudah mengikuti pelatihan EE. Tapi EE kan cuma salah satu metode. Beberapa orang secara sederhana belajarnya, gimana ya caranya menjelaskan itu? Saya mau pakai cara lain yang mungkin lebih menunjukkan realita. Akhirnya ada yang bikin metode jembatan. Ada yang bikin ilustrasi jembatan. Jadi dia gambar manusia tuh. Nah ini jadi bayangkan ya, makan siang mungkin di kantin atau apa. Terus kemudian dia bisa masuk tuh cerita. Kemarin gue gambarin. Nah ini manusia ini ya. Manusia itu di sisi ini. Manusia itu diciptakan indah banget. Tapi jatuh dalam dosa. Lalu antara manusia dan Allah ada jurang yang tidak terselami. Karena Allah itu kudus. Nah ini kan sebenarnya beritanya sama. Ada manusia, ada Allah yang mencipta, lalu manusia berontak. Waktu berontak, kemudian yang menyelamatkan siapa? Allah yang datang. Karena itu, semua upaya manusia, good works, religion cannot reach God. Then, God Himself, in His Son, Jesus Christ, redeem us to Himself. Ada yang bikin metode begini. Jadi, saya kalau latih anak-anak siswa, saya latih beberapa metode lah. Kenapa?
Tergantung kamu ketemu siapa dan misalnya waktu yang tersedia berapa lama. Kalau waktunya singkat, mungkin metode ini lebih cepat. Tapi kan poinnya adalah juga ingat ya, namanya penginjilan itu kan bukan target-targetan. Duduk ya dengerin, saya mau ngomong, dengerin ya. Ini ada gambar ya, ini manusia berdosa. Kadang-kadang kan nggak kayak begitu. Kadang kayak ngobrol, ya. Gue nggak yakin tuh manusia bisa masuk surga. Hah, lu nggak yakin? Kenapa? Terus kita ngobrol, oh gue merasanya gini-gini. Gue gini-gini. Nah sebenarnya kalau kita punya beritanya, kita bisa ngomong, ih, gue juga dulu sama kayak lu. Gue nggak yakin tuh manusia bisa selamat. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, dia ubahkan hidup saya, sejak hari itu gue yakin deh, bahwa manusia butuh Tuhan. Jadi sebenarnya yang penting adalah kamu punya cerita, kamu kuasai ceritanya Allah. Waktu orang bercerita, karena kamu bersahabat dengan dia menjalani hidup, kamu bisa connect ceritamu dengan cerita Allah dan cerita dia. Sehingga apa yang Allah pernah lakukan bagimu, Allah pun sanggup lakukan bagi dia. Nah, itu sebenarnya gambaran yang tadi ya. Bagaimana menjelaskannya? Macam-macam. Mau pakai metode ini boleh, mau pakai metode itu boleh. Cuma akhirnya saya sadar gitu ya. Kamu belajar 1000 metode, nggak punya beban menginjili orang lain, maka metode tinggal metode. Tapi, kalau kamu punya beban, meskipun kamu nggak pernah tahu satupun metode, kamu cuman pengen, pokoknya, aduh saya rindu sekali dia kenal Tuhan, maka kamu akan melakukan berbagai cara. Saya ingat ada seorang teman, pokoknya dia punya keluarga yang sangat ingin keluarganya bertobat, begitu ya. Macam-macam dia lakukan. Dia beliin CD khotbah lah, dia beliin apa. Mungkin dia nggak bisa jelasin, dia nggak bisa bilang seperti kita, oke, duduk ya, ini Allah mencipta, lalu jatuh dalam dosa. Tapi akhirnya saya lihat dia lakukan segala cara tuh, teman-teman. Masalahnya apa? Dia nggak pernah training penginjilan. Dia nggak tahu metode ini. Tapi dia punya hati supaya orang lain kenal Tuhan. Saya agak takut banyak mahasiswa ya, karena kita terlatih ikut training ini, ikut training itu. Tapi ketika miskin kasih kepada Allah dan sesama, training tinggal training. Ya. Karena itu mari bersahabat dengan tulus, mulai dengan mendoakan, mengajak dia untuk kenal Tuhan, dan ini natural terjadinya ya. Nah, karena itu saya harus memberikan beberapa prinsip ini. Bagi saya penginjilan itu orientasinya pada proses. Makanya saya senang dengan gambaran perjalanan, bukan pada hasil. Sementara jujurly speaking nih ya, beberapa metode penginjilan sekarang itu fokusnya pada hasil. Berapa yang bertobat? Berapa yang bertobat? Padahal jelas-jelas bertobat itu adalah karya Roh Kudus. Jadi banyak orang PI supaya dapat data. Ya, gereja juga kita kan terjebak begitu ya. Berapa yang sudah diinjili? Berapa? Itu penginjilan seperti itu, saya yakin pasti ada yang bertobat juga, itu cara Tuhan. Tetapi dalam banyak hal saya melihat juga proses, di mana ada pergumulan di situ, ya. Nah, saya melihat makin ke depan untuk pelayanan pemuda, remaja ke depan, penginjilan kita nampaknya nggak bisa masuk hanya dari doktrin. Allah, manusia dosa. Mungkin pendekatan kita harus naratif. Ngapain saya hidup di dunia ini? Wah, gitu ya, baru kemudian kita masuk tuh. Oh, kita punya purpose. Tapi jatuh dalam dosa, makanya purpose-nya nggak jelas. Terus Yesus datang membenarkan purpose kita, supaya kita kembali dalam peta Allah, dan kemudian menghidupi hidup bagi kemuliaannya. Jadi mungkin itu lebih nyambung ya, karena dia tahu bahwa ini narasi, ada narasi yang sedang terjadi. Penginjilan, harus diingat, ini berita. Adalah berita lebih dari sekedar lifestyle. Jadi kita perlu memahami itu ya. Next lagi, pemahaman Injil yang utuh. Kita perlu tahu cerita utuh Alkitab. Persahabatan yang tulus bukan sekedar target, dan beban yang mendalam terhadap jiwa yang terhilang. Jangan terpaku sekadar metode. Ya. Kita butuh beban, kita rindu orang lain kenal Tuhan. Nah, cerita yang terakhir, ceritaku, ceritanya Allah, sekarang cerita orang lain, ceritanya dia. Nah, makanya kenapa saya ambil pola ini? Karena
ini paling sederhana dan paling mewakili kehidupan kita gitu ya. Nah, sekarang bagaimana memulai cerita orang lain? Ya, tanya dulu orang lainnya siapa gitu ya. Makanya ada kalimat begini, kamu mau penginjilan, kamu mau memberitakan kabar baik kepada siapa? Terus kamu bilang, oh saya ingin kepada orang-orang di Ethiopia, di Afrika. Udah, sekarang gini dulu deh, jangan kejauhan deh. Mau kepada siapa dulu? Mungkin ke temanmu, keluargamu, maka ada kalimat begini, mapping your oikos. Oikos itu kan rumah tangga, ya. Coba cek rumah tanggamu. Maksudnya dia apa? Siapa sih orang-orang yang ada di lingkaran saya yang belum kenal Yesus? Dan pikirkan bagaimana membangun jembatannya. Kenapa? Balik lagi saya bilang tadi, makin banyak list kamu perubahan hidup, sebenarnya itu jadi tanda kutip peluru kalau kita lagi mau ngobrol. Temen gue nih, aduh, dia tertekan banget sama harga dirinya, identitasnya nggak jelas. Terus kita ingat-ingat, dulu juga gue sebenarnya kayak dia. Tapi iya ya, waktu abis gue kenal Yesus tuh berubah. Nah, ketika saya berhadapan sama dia, makanya kita nggak bisa bilang saya nggak penginjilan ke semua orang dengan bahan yang sama. Kadang-kadang dengan kita mapping our oikos, siapa sih teman kita? Dan pertanyaannya begini, kita kenal dia nggak? Kadang-kadang orang bersahabat cuma mau PI doang. Tapi kalau kita serius bersahabat, berarti kita mau kenal dia lebih dalam. Ya, kita kan nggak mungkin melayani sedunia. Siapa yang kamu mau injili? Oh, seluruh samudra ini. Kejauhan. Mulailah dengan oikosmu, ya. Coba cari siapa orang-orang yang akan mulai saya perhatikan. Siapa nih di lingkaran kita? Mungkin sih teman kantor, teman dekat kita yang belum kenal Tuhan, teman SMA, teman kuliah. Jadi kita bisa mulai nih. Siapa orang-orang yang akan mulai saya perhatikan? Setelah menentukan itu, ingat, fokus kita kan apa? Ceritanya mereka apa? Makanya kita masuk, what's their story? Apa sih cerita yang sedang mereka hidupi? Kalau saya punya cerita yang dibentuk oleh ceritanya Allah, dulu juga saya sebenarnya cerita saya bukan cerita Allah, ya ceritanya gua sendiri, hidup dalam dosa, pornografi, hidup nggak beres. Tapi ketika saya sadar bahwa bukan itu cerita yang seharusnya saya berubah, nah sekarang kenali cerita orang lain. Ya, apa yang perlu kita tahu dari cerita dia? Paling tidak ini hal-hal yang bisa kita cari tahu ya. Personal history. Sebenarnya dia tuh kayak apa sih? Dari latar belakang apa? Keunikannya dia apa? Dan jangan berasumsi kita udah tahu. Ya. Yang kedua, selain personal history, kita bisa juga lihat perjalanan rohaninya dia. Dia ini dari mana ya? Kenapa dia dapat poin ini gitu? Nah, dan yang terakhir, ya kita lihat lagi tuh bagaimana overlapping story-nya. Balik lagi, God story, my story, other people story, lalu mulailah memikirkan, nah ini ya, mulai pikirin jembatannya. Gimana jembatannya? Menghubungkan. Supaya orang ini kenal Yesus. Beritanya kita ceritakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Itu yang mengubahkan aku. Maukah kau percaya? Ya, aku juga mau berubah, mau percaya sama Yesus. Ayo kita berdoa bersama. Jadi sebenarnya bisa jadi melalui persahabatan, orang lihat hidupmu terus-menerus. Akhirnya dia mulai melihat, iya ya, cerita hidup seperti itu yang aku rindukan. Ya, nah, saya tutup dengan contoh. Jadi sebenarnya ya ini setelah kita dapat ini kalian bisa bikin macam-macam. Nah, ada beberapa teman di Malaysia setelah mengerti my story, God story, other people story, dia bikinnya dalam booklet. Ya, ini bookletnya. Jadi sebenarnya ini kayak booklet yang saya bawa. Ini jadi kayak buku doa saya. Ya, buku doa. Dia mulai dengan hari ini banyak teman kita yang terhilang, ya, jadi kayak diingatkan. Lalu kemudian, mari gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman bisa perbesar, bisa zoom ya. Pertama, ayo bikin kesaksian pribadi. Jadi ini kan peralatan-peralatan untuk maju berperang.
Kesaksian pribadimu, sebelum saya jumpa Yesus, bagaimana saya terima Yesus, dan apa yang terjadi sejak saya terima Yesus. Lalu kemudian bagaimana? Mesti ingat nih yang kedua, ayat-ayat apa saja yang menceritakan ceritanya Allah. Nah, makanya dia daftarin beberapa ayat nih. Manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut, waktu kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Nah, itu kan cerita. Lalu, sesudah kita tahu ini semua, ingat ya, nomor 1 cerita siapa? Cerita kita. Nomor 2, hafalin tuh ayat-ayat dasar. Walaupun nanti kalau kita ngomong, nggak usah ngomong ya. Bahwa Roma 3:23, semua manusia, ya bilang aja, iya ya, memang semua orang berdosa ya. Iya, gue juga diajarin begitu di agama gue gitu ya. Terus kemudian kita bisa mulai diskusi, bisa mulai cerita. Tapi kita mesti tahu juga, apa berita Alkitab kita. Makanya yang pertama, kisahku. Yang kedua, kisahnya Allah. History, di mana kita dapat dari firman. Dan yang ketiga, bagaimana ceritanya orang lain. Nah, bagaimana ceritanya orang lain? Mulai nih daftarin. Siapa sih teman-temanku yang aku rindukan kenal Tuhan? Gak usah 1000 nama. 5 nama deh. Tapi 5 nama yang kamu mulai dengan doa, kamu doain mereka, karena sering ketemu mungkin, kamu pilihlah yang terdekat begitu ya, yang akhirnya biarlah melalui hidupmu yang dia lihat hari demi hari, dia akan melihat cerita yang berbeda dengan apa yang mungkin sedang dia hidupi. Ya, nah jadi itu komunitasku. Nah ini kira-kira yang bisa kita buat catatan. Kalau kamu tadi tulis 5 nama, maka kamu mesti bikin 5 raport kayak gini ya. Apa yang bisa kita tulis? Kan kita sambil doain, sambil jalin relasi. Jadi semacam kayak ada report mingguan mungkin kali ya. Temen gue ini temen yang kayak apa ya? Hobinya apa? Studinya apa? Jadi jangan cuma, pokoknya saya mau beritain Injil, lalu kemudian kita nggak peduli dia siapa, dia hobinya apa. Mungkin kalau penginjilan persahabatan justru bersahabat itulah kita bangun relasi. Tujuan hidupnya dia apa? Mungkin kamu akan bisa isi ini semua setelah bersahabat 2 tahun. Bisa juga. Gue udah lama kenal dia, tapi gue baru tahu loh tujuan hidup dia duit ternyata. Hah? Ya, tapi itu kan, jadi kita bukannya juga, tolong dong gue lagi mau penginjilan ke lu, tolong isi daftar ini ya. Enggak ya, tapi melalui percakapan-percakapan kita makin lama makin kenal, lalu kita bisa lihat, apa sih masalah besarnya dia? Oh, masalah besar dia adalah dia nggak punya Tuhan, nggak percayaan, dia takut gagal. Nah, dari situ kita kemudian lihat nih, latar belakang agamanya kayak apa, kebutuhan pribadinya apa. Nah, dari situ kita akhirnya misalnya kalau kalian punya 5 teman, bisa jadi 5-5-nya punya kebutuhan yang berbeda. Tetapi pengenalan kita kepada mereka akan menolong kita menceritakan apa yang persis atau pas dengan pengalaman hidup kita, dan yang terutama bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan hidup mereka. Lihat yang paling bawah. Seiring berjalannya waktu, kamu harusnya bisa melihat nih. Misalnya kalau kamu taruh 5 nama. Temanmu 5 orang nih. Bagaimana keterbukaannya terhadap Injil? Nah, di bawah tuh ada 4 warna ya. Nah, ini dia biar lebih jelas. Apakah dia masih seteru? Kalau ngomong Yesus, ngomong apa? Sorry, gue nggak mau dengar. Kalau agama-agama, gue nggak mau dengar. Oh, berarti dia nggak terbuka. Kalau dia tidak terbuka kepada berita Injil, maka apa yang kita lakukan? Kalau dia masih seteru, bukannya beritakan, tapi terus menabur kebaikan. Namanya juga masih seteru. Bagikan kebaikan. Terus bagikan kebaikan. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa kita mengasihi dia bukan karena mau menginjili, kita memang mengasihi dia. Kebaikan yang kita taburkan membuat dia akhirnya melihat, gila ya udah gue begituin, dia masih baik sama gue. Nanti kalau dia mulai berpindah nih, dari seteru, lama-lama dia lihat ketulusan kita, dia mulai jadi netral. Bagi saya itu bagian penginjilan. Dia belum terima Yesus, tapi bayangkan yang tadinya menolak, tiba-tiba mulai terbuka. Lalu habis terbuka, dia dengar berita, dia yakin. Nah, bayangkan kalau kamu punya 5 catatan ya, punya 5 teman yang kamu doain rutin, kamu mulai lihat, yang ini nih mulai terbuka nih, gue udah bisa cerita-cerita tentang Yesus. Yang ini mah, aduh, pokoknya nggak banget. Tapi, dia masih mau bersahabat loh, tapi masih seteru. Doain, mungkin 6 bulan lagi dari seteru, dia pindah ke netral. Doain dari yang netral, nanti pindah ke yang terbuka.
Jadi saya melihat memang penginjilan persahabatan kesannya lambat. Tapi bagi saya justru itulah kehidupan yang terus-menerus memberitakan kabar baik itu. Jadi saya tutup di sini. Kiranya pemahaman ini menolong teman-teman jangan takut menginjili. Ada begitu banyak orang yang cerita hidupnya sedang menghidupi ceritanya sendiri. Tetapi kalau benar ada cerita, berarti ada sang pembuat cerita. Dan kita sudah ketemu sama Allah yang menciptakan hidup kita. Maukah kita bawa orang lain juga kenal Dia? Saya berhenti sampai sini. Silakan. Kalau mau bertanya boleh. Kalau itu sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Bang Alex buat setiap penuturannya. Nah, teman-teman, adakah yang mau bertanya atau mungkin mau share pengalamannya gitu terkait menceritakan tentang story-nya teman-teman tentang perjalanan bersama Kristus ke teman-teman yang mungkin belum kenal Kristus kayak gitu. Ada yang mungkin mau share atau mau nanya? Koyo mungkin punya pengalaman men-sharingkan setiap iman, percaya, dan mungkin ceritanya Koyo bersama Tuhan ke orang lain gitu. Atau Antonia. Atau Yani mungkin. Karena aku yakin ya kita, sebagian besar dari kita nih, Bang Alex, rata-rata tuh udah mengalami sekolah ataupun kerja di lingkungan yang banyak yang nggak seiman kayak gitu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nggak seiman gitu kan tentang iman Kristen. Nah, dan mungkin kita kadang kayak ngerasa mungkin takut, bingung, nggak berani gitu menceritakan, atau kadang jadi kayak gitu kan kalau misalnya ditanya sama temen yang belum kenal sama Tuhan kayak gitu sih. Tapi aku mau share dikit. Pengalaman kita yang belum kenal, yang sudah mengenal Kristus ke orang lain itu memang yang paling berbicara banget sih gitu. Dan itu pasti lebih bisa diterima dan lebih nyata gitu loh di orang-orang yang mendengar cerita kita gitu. Dan aku ngalamin sharing tentang orang yang belum kenal Kristus ke kenal Kristus itu pengalaman dari ibu aku sendiri kan. Karena ibu aku kan dulunya juga Muslim gitu, belum kenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus tuh dari bapak angkatnya yang aku sebut opung gitu, walaupun aku belum pernah ketemu karena waktu aku lahir opung aku udah nggak ada gitu. Ya, pengalaman hidup dari opung yang begitu mengasihi ibu, meskipun waktu ikut opung ibu tuh belum kenal Tuhan Yesus gitu, tapi kasihnya bahkan sampai dulu tuh kan ibu rajin ngaji gitu ya, kata ibu sih ceritanya gitu. Waktu udah tinggal sama opung di lingkungan rumah opungku itu banyak anjing dan ibu tuh nggak berani sama anjing kan, jadi setiap kali mau ngaji atau pergi ibadah kayak gitu ya dianterin. Dan walaupun itu untuk beribadah dalam keyakinan lain, tapi opungku tetap menolong gitu. Nah, dan itu jadi salah satu hal yang akhirnya membuat ketertarikan gitu untuk mengenal Kristus yang sudah lebih dahulu opung kenal ya, kayak gitu sih. Dan aku juga menyadari kalau jadi orang Kristen itu bagaimana kita bersikap dan bagaimana hidup kita tuh sangat dilihat gitu oleh orang lain. Pengalaman sederhana yang aku pernah punya itu waktu masuk SMP kan masih mos, di satu kelas itu nggak ada yang Kristen, yang Kristen itu cuma sedikit
kalau nggak salah cuma 2 atau 3 orang. Nah terus waktu itu kan aku kan terkenal dengan Senja yang mukanya tuh kurang ramah gitu ya, jadi kayak kaku. Terus kalau orang baru kenal tuh ngiranya aku tuh yang galak, yang gimana gitulah gitu kan. Nah terus suatu ketika salah satu temanku yang Kristen, jadi anaknya tuh diem banget dan gak pernah nyapa aku gitu kan. Nah ada satu hal yang buat aku tuh akhirnya kenal apa sih, kayak nyapa dia gitu. Terus kata dia, ya ampun Lis, ternyata lu tuh ini ya Kristen ya gitu. Terus ku bilang, hah ya kenapa emang? Itu anting gitu kan. Oh ternyata momen pertama itu dia ngeliat aku pakai anting salib tuh dulu waktu itu pernah pas SMP. Terus aku tanya kenapa ngiranya karena anting aja gitu. Terus kenapa sama ini sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah mau nyapa. Terus kata dia, soalnya gue lihat gue kira lu tuh jutek, kata dia gitu kan, karena emang aku kan agak diem gitu, terus menyeramkan gitu kan. Tapi pas lu nyapa gue, terus gue ngeh kalau lu tuh orang Kristen, ya gue berani untuk bereaksi sama lu gitu. Nah nggak tahu sih, aku ngerasa bagaimana sikap, gimana ekspresi, gimana cara kita ke orang lain itu juga dinilai gitu sebagai apa ya, dilihat juga imannya tuh sebagai orang Kristen ataupun yang enggak kayak gitu. Terus dia bilang juga, awalnya gue pikir lu tuh ya nggak ramah kayak gitu-gitu kan, tapi karena lu memulai, terus dari cara lu ngomong, terus gue lihat lu pakai anting salib, gue langsung ya gue jadi berani untuk ngomong sama lu. Nah kayak gitu sih ya, mengajak teman-teman juga. Kadang tuh kita bisa menceritakan tentang identitas kita sebagai seorang Kristen tuh lewat hal sederhana, gimana kita bersikap ke orang lain, gimana kita berrelasi sama teman baru, gimana kita membagikan cerita kita, kayak gitu sih. Ya semoga kita bisa terus membagikan cerita kita bersama Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan lainnya. Karena aku melihat kita ini di Youth Pengharapan banyak yang teman-teman sepergaulan itu nggak seiman, terus kita juga bekerja di lingkungan yang belum tentu seiman. Nah, disitulah menjadi tempat di mana kita tuh semestinya terus mewartakan dan semestinya kita bisa terus belajar mengenal teman-teman yang nggak seiman dan bisa juga menceritakan tentang Kristus ke mereka. Walaupun ya bukan, sebenarnya gimana ya, kalau dibilang nyeremin ya penginjilan itu gak semenyeramkan yang dipikirkan gitu. Karena lewat kisah kita sama Tuhan itu penginjilan kayak gitu. Nah masalahnya kayak tadi yang Bang Alex bilang sih, aku sedikit mikir juga sih, apakah kita tuh udah ngalamin perjalanan bersama Tuhan sehingga cerita perjalanan kita tuh bisa kita ceritain apa belum gitu, kayak gitu sih. Itu sih yang mau aku bagiin. Nah, teman-teman yang lain adakah yang mau di-sharingkan ataupun ada yang mau meresponi apa yang udah disampaikan oleh Bang Alex? Adakah? Monik, ada yang mau disampaikan atau mau diresponi? Mungkin aku mau cerita aja sih. Aku itu kan punya teman. Jadi awalnya itu satu orang doang yang nggak percaya adanya Tuhan. Terus belakangan ini pas ketemu lagi udah nambah jadi 3. Kayak bingung aja gitu. Gimana cara aku bisa menyampaikan gitu. Kalau dunia ini tuh ada sosok yang di luar yang di luar pikiran lu gitu, ada yang Tuhan gimana cara menghindari orang-orang yang ateis. Thank you.
Makasih, Moni. Saya boleh jawab ya? Eh, saya pikir sih kita perlu melihat gambar ini dengan baik. Kenapa? Kalau misalnya dia mulai terbuka kepada Injil di wilayah netral, habis netral kan terbuka. Jadi poinku begini, kita mesti kenal nih teman kita. Kita mesti doain mereka, mengasihi mereka dengan tulus. Kalau dia masih di wilayah seteru, nggak peduli, nggak percaya adanya Tuhan, mungkin poin kita bukan yang dia butuhkan dari kita bukanlah ayat-ayat gitu ya. Karena terbuka aja enggak, ini masih seteru, merasa nggak ada. Atau dia ini, dia netral. Nah, saya melihat mungkin yang kita perlu kreatif, pertama kasihi dengan tulus. Karena bagiku itu dasar semuanya. Misalnya, kita beda pemahaman, tapi kok kita masih mau sahabatan? Karena gue mengasihi lu gitu ya. Nah, itu bagi saya orang yang seteru pun, kalau dikasihi, sebenarnya lama-lama luluh juga ya. Nah, tapi kemudian, dia perlu dengar berita kan, berita history ya, ceritanya Tuhan. Nah, jujur aja, perlu dalamin misalnya, ini 3 orang yang teman Monik ya. Yang satu nggak percaya Tuhan dalam aspek apa? Yang satu lagi nggak percaya Tuhan dalam aspek apa? Karena bisa jadi 3-tiganya bilangnya sama, nggak percaya Tuhan, tapi aspeknya beda-beda. Kenapa kita perlu kenal aspeknya? Karena jangan-jangan untuk menolong tiap orang akan beda juga. Nah, kalau dia netral, kalau dia udah kira-kira masuk ke wilayah netral, saya pikir sih kita bisa mulai nih. Pertama memang sih kerinduannya ya, kita belajar lah. Apa sih yang dia tanya? Kenapa sih dia nggak yakin ada Tuhan? Ya memang yang pertama, terutama ya kita belajar kali ya, demi menolong teman kita. Tapi juga kemampuan belajar kita, pemahaman kita juga terbatas. Maka mungkin aja kita bisa beliin buku rohani yang membahas pertanyaan dia. Tapi itu balik lagi, apa sih pertanyaannya? Kita bisa forward link YouTube, link Spotify. Lu coba dengerin ini ya. Nanti habis denger kita diskusi ya. Kenapa? Karena dia netral. Dia mulai mau diskusi. Jadi, saya meyakini bahwa persahabatan pun nggak lompat. Dari seteru langsung yakin ya. Itu perubahan begitu bisa juga ya. Kayak Paulus begitu ya. Dari seteru tapi kemudian karena ngalamin penglihatan, dia kemudian buta, lalu dia ini langsung bertobat. Tapi dalam pengalaman bersahabat, biasanya tuh banyak yang seteru atau mungkin yang netral mulai terbuka, lalu akhirnya yakin. Jadi balik lagi, tidak selamanya lompatannya dari seteru langsung yakin. Nah, seringkali kita nggak sabar. Kita maunya ayo dong gitu ya. Bayangkan kalau kita temenan sama dia terus dan dia nggak terbuka-terbuka gitu ya, kan kesel juga. Tapi begini, kalau memang persahabatan kita tulus, berarti kan kalau dia pun nggak terbuka, atau kita bilang, karena dia nggak terbuka, oh saya tinggalin. Kenapa? Saya sahabatan cuma supaya saya PI dia. Kalau dia nggak terima PI saya pindah ke orang lain. Bagi saya, menurut saya itu bukan bersahabat yang tulus ya. Jadi, pastikan kamu punya sahabat. Makanya nanti bikin rapornya itu per orang ya. Namanya siapa? Komunitasnya apa? Masalahnya dia apa? Nah, kalau kita punya 5 nama, kita bikin lah. Nanti saya bisa forward gitu ya, bookletnya. Teman-teman memang cuman kami belum print ya, itu dalam bentuk e-book. Nah, poinnya itulah kayak buku saku. Sahabat yang aku doain, yang aku rindukan menceritakan Injil kepada mereka. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada tips khusus ya, menyampaikan apa lalu nanti dia berubah. Temenin, tahu kebutuhannya, pelan-pelan kita pertemukan, kita jawab kebutuhannya, dan terus doain. Thank you, Bang Ale. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau meresponi dan menyampaikan pertanyaan. Nontonnya mungkin ada nonton.
Nia, Jessica atau Veve? Enggak ya. Oke, ya udah. Tadi kayaknya Bang Alex udah perkenalan diri belum sih? Gue main langsung khotbah ya. Biar kenal juga ya. Boleh Bang Alex perkenalan diri, nanti selanjutnya aku kembalikan kepada Yani ya. Oke, saya Alex Nanlohi. Saat ini saya pelayanan di pelayanan siswa mahasiswa bergabung dengan pelayanan perkantas Persekutuan Kristen Antar Universitas. Jadi mungkin kalaupun pernah ketemu, beberapa ketemunya di kampus atau di pelayanan siswa di sekolah. Sekarang saya banyak pelayanan di rumah aja gitu ya, lagi pandemi karena kampusnya juga belajar dari rumah, dari kebaktian-kebaktian online. Saya alumni dari Universitas Indonesia, dulu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Lalu setelah saya dapat panggilan dari Tuhan untuk melayani penuh waktu, sejak 98, kira-kira 22 tahun yang lalu saya pelayanan full time. Dan ya, tahun 2003 saya dapat kesempatan 2004 sampai 2004 saya dapat kesempatan studi lanjut bidang teologi dan saya kuliah bidang misi ya. Saya kuliah di Inggris selama 1,5 tahun untuk master saya dalam bidang teologi misiologi. Oke, itu aja perkenalannya. Thank you. Bang. Oh, mungkin sebagian besar teman-teman di sini juga udah pernah ikut Youth Summit yang tahun berapa ya? 2000 berapa Koyo? Yang Koyo jadi panitia itu. Waktu itu Bang Alex isi sih di situ. Kalau Bang Alex ingat Youth Summit Pak. yang ada Jokris. Ya. Oke. Benar-benar. Thank you teman-teman. Terima kasih Pak Alex untuk firman yang udah disampaikan tentang penginjilan persahabatan. Kalau aku dengar dari cerita teman-teman ya, banyak dari kalian yang mungkin sahabat kalian atau teman kalian yang belum percaya sama Tuhan. Kalau kalian rindu sahabat kalian untuk bisa kenal sama Tuhan, mari sama-sama kita doakan. Karena aku juga, sahabat aku atau teman-teman aku juga kebanyakan beda gitu sama aku. Gitu. Jadi bisa juga dengan kita cerita gimana baiknya Tuhan ke kita gitu, dengan cara kita hidup gitu, kita tunjukin kalau kita tuh anak Tuhan. Pasti kan kalau kita percaya sama Tuhan sama orang yang belum percaya sama Tuhan kan pasti beda gitu ya, dengan cara kita nunjukin Tuhan tuh baik sama kita, kayak gimana Tuhan dengan cara kita nunjukin ke mereka bahwa kalau anak Tuhan tuh beda gitu, mungkin lebih ya kayak senja gitu, mungkin kelihatannya doang mukanya jutek atau gimana, aslinya baik atau gimana gitulah. Intinya lah kita doain aja teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan, kalau rindu untuk teman-teman kita percaya. Sebelum kita tutup ibadah ini, aku mau kita nyanyiin satu lagu yang tadi kita udah belajar. Semoga lagunya gampang dihafal ya teman-teman nadanya. Inilah diriku jauh dari kata sempurna. Ku hidup sering melukai hatimu, tapi kau ampuni aku. Segala susahku kau hadir dan selalu menolong. Kau hibur segala duka hatiku, kau jadikan sukacita.
Ku berjanji takkan mengecewakanmu. Aku mau menjadi anakku yang setia, menyenangkan hatimu dan hidup seturut kehendakmu. Aku persilakan Senja untuk bantu dalam doa tutup. Silakan Senja. Oke, mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami bersyukur ya Allah untuk setiap kesempatan yang boleh kami terima dan kami miliki untuk kembali berkumpul di dalam KYTB hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk sharing bagian firman Tuhan dan pengalaman yang Bang Alex boleh berikan bagi kami. Biarlah Tuhan yang terus tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau berjuang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, serta mengalami setiap tahap hidup kami bersama Tuhan, sehingga setiap perjalanan hidup kami itu boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, dan juga orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan yang berikan kami kemampuan, keberanian, serta hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan dan membagikan kebenaran firman Tuhan dan setiap pengalaman hidup kami bersama Tuhan. Karena kami yang muda ini mungkin terkadang ragu dan takut atau merasa nggak berani atau merasa kurang berkapasitas Tuhan untuk menceritakan tentang iman kami kepada orang lain. Tapi kami yakin Tuhan Yesus yang akan terus memampukan dan berada bersama kami dalam setiap momen-momen kesempatan kami boleh menceritakan tentang Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan Bang Alex juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap hikmat yang boleh Tuhan berikan kepada Bang Alex, sehingga Bang Alex boleh Tuhan pakai untuk mewartakan kebenaran firman, serta membuka kembali hati dan pikiran kami tentang kebenaran firman dan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Kami serahkan Bang Alex dalam pelayanannya, kesehatannya, serta keluarganya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk teman kami, Yesika ya Tuhan, yang boleh berhasil menjalani sidang tugas akhirnya dia di hari Senin kemarin. Terima kasih untuk setiap hikmat yang boleh Tuhan beri bagi Yesika. Terima kasih juga atas setiap proses pengerjaan tugas akhirnya dia dalam beberapa bulan kemarin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga yang anugerahkan dosen pembimbing serta penguji yang boleh mendukung Yesika dalam pengerjaan tugas akhirnya, serta dalam momen sidang kemarinnya Tuhan. Kami kembali melihat Tuhan yang begitu mengasihi Yesika, dan Tuhan juga yang begitu maha hebat, sehingga boleh menolong Yesika dalam menghadapi masa-masa penyelesaian studinya. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang tidak ada bersama kami di dalam KYTB hari ini Tuhan. Kami teringat Daniel, kami teringat Randy, kami teringat Ken, Ben, Sima, Seba,
Tiffany, James, Henok, Jason, Fitri, Gerard, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus berada bersama mereka, dan Tuhan yang terus boleh memelihara mereka, dan kami rindu mereka bisa terus kembali bergabung bersama kami dalam momen-momen ibadah online selanjutnya, dan dalam momen-momen percakapan secara pribadi maupun dalam momen-momen kebersamaan secara langsung di waktu-waktu ke depan ya Tuhan. Biarlah kami juga menjadi sahabat yang boleh benar-benar memperhatikan satu sama lain, dan boleh menjadi sahabat yang benar-benar real dalam komunitas ini, sehingga kasih Kristus boleh tetap dinyatakan di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan setiap kerinduan hati kami dan ucapan syukur yang bisa kami sampaikan kepada Tuhan. Kami pun tidak lupa memohon ampun kepada Tuhan. Kami sadar kami masih seringkali melakukan hal yang kurang tepat atau kurang berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu kami sadari maupun tidak, secara tidak sengaja kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk melihat apa yang masih kurang berkenan yang kami miliki dalam diri kami, dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk memperbaikinya dari hari ke hari, dan kiranya Tuhan yang juga mau mengampuni setiap hal-hal yang melukakan hati Tuhan yang sudah kami lakukan, dan Tuhan yang layakkan kami untuk senantiasa menyampaikan doa kami kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan sisa hari kami hari ini, serta waktu-waktu kami esok dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus pakai kami juga untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah selesai KTB hari ini. Terima kasih Bang Alex. Sampai ketemu lagi ya Bang. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Sudah melayani serta Kakak. Bye-bye. Selamat istirahat teman-teman.